Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Kalian bisa presensi dulu sebelum kita mulai. Hari ini kita mempelajari konstruksi graf. Konstruksi graf materi ini juga sudah bisa di-download ya di MMP. Nah, ini ada beberapa teknik untuk mengkonstruksi graf, beberapa cara dalam mengkonstruksi graf. Kemarin juga sudah saya jelaskan, yaitu kita bisa menggambar dengan tangan. Artinya kita bisa menggunakan pensil, pulpen dalam sebuah kertas. Di graf ini tidak perlu, kalau kita menggambar sebuah sisi, tidak perlu lurus, tidak perlu seperti bangun datar, seperti dalam geometri, jadi bisa berupa garis-garis lengkung, ataupun memang garis lurus, tapi kita dengan pensil kan tidak seberapa lurus atau tidak perlu menggunakan penggaris untuk menggambar sebuah graf. Kemudian juga bisa menggunakan program komputer, menggunakan spesifikasi aljabar, dan menggunakan graf yang sudah ada untuk mencari graf baru dengan teknik-teknik tertentu. Di ini pada hari ini menjelaskan beberapa teknik dalam mengkonstruksi sebuah graf. Kemarin kan juga sudah saya jelaskan untuk graf yang sudah mempunyai nama seperti graf lengkap, cycle, dan sebagainya, itu bisa kalian gambar dengan mudah tanpa menggunakan program juga sudah bisa ya. Kita bisa menggunakan pakai tangan saja, pakai pensil, pakai pulpen, itu juga bisa kalian gambar atau mengkonstruksi sebuah graf. Kemudian yang pertama yaitu teknik konstruksi graf yang pernah disajikan oleh Miller, Prof. Slamin, Rian, dan Baskoro. Itu ada beberapa teknik graf, yaitu graf berarah, khususnya graf berarah. Jadi kebanyakan mungkin pada hari ini kita membuat graf berarah, untuk mengkonstruksi graf berarah ya, pengenalan saja. Nanti untuk selanjutnya kita menggunakan graf-graf yang tidak berarah. Generalisasi graf berarah De Bruijn, tekniknya ya ini graf berarah De Bruijn, generalisasi graf berarah Kautz, teknik graf berarah garis, teknik reduksi Digon, kemudian generalisasi graf berarah dengan pelabelan, teknik graf berarah garis parsial, dan teknik penghapusan titik. Nah, ini beberapa teknik-tekniknya. Yang pertama yaitu generalisasi graf berarah De Bruijn. Yaitu pernah dikenalkan oleh Imase dan Ito mengkonstruksi sebuah graf berarah yang berorde N dan derajat keluar D. Jadi kemarin sudah saya jelaskan pada graf berarah ada derajat keluar dan ada derajat masuk. Di sini ordenya N dan derajat keluarnya adalah D. Di mana D itu berada pada interval 1 kurang dari D kurang dari N. Ya kan? Ordenya N. Pasti kalau kita mempunyai sebuah graf itu mempunyai sisi minimal lebih dari 1 untuk derajat keluarnya. Dengan cara melabeli titik-titik dari graf berarah tersebut menggunakan label 0, 1, sampai N-1.
sebuah titik U bertetangga ke V, ke titik V, nanti ada gambarnya di bawah, dengan cara melabeli titik-titik ya dari graf tersebut dengan label 0 sampai N-1. Kan tadi ordenya N, berarti labelnya mulai dari 0. Berarti kalau mulai dari 0, melabeli titiknya ya, ini yang dilabeli titiknya, diberi label titiknya dari 0 sampai N-1, karena ordenya tadi adalah N. Kemudian, bisa dibayangkan kan ya, kita ada sebuah M titik, misalkan kalian membuat 5 titik, berarti dilabeli dengan 0, 1, 2, 3, 4 titiknya ya. Kemudian titik U bertetangga dengan titik V jika, ini ada jikanya, berarti ambil sebaran 2 buah titik, V ekivalen DU plus I modulo N, di mana I-nya itu adalah 0, 1, sampai D-1. Dan kita memberikan, D ini diberikan, derajat keluarnya misalkan 2, ya kan? Jadi ada derajat keluar, ada derajat masuk, kan kemarin sudah saya jelaskan derajat keluar itu yang mengarah, arahnya mengarah keluar, dan derajat masuk mengarah ke dalam, ke titik tersebut. Tapi ini yang dibahas adalah derajat keluar. Sehingga V ekivalen DU, katakanlah kalau derajat keluarnya 2, maka D dikalikan U, DU, plus I modulo N. N-nya banyaknya titik tadi ya, order dari sebuah graf. Kemudian I-nya bergerak dari 0, 1, sampai D-1. Kalau kita misalkan D-nya adalah 2, maka ya cukup 1 aja. 2 dikurangi 1 kan 1. Berarti I-nya dari 0 dan 1. Graf berarah G1 pada gambar 4.1, ini bisa dilihat. Graf berarah G1 pada gambar 4.1, ini yang di bawah, merupakan graf berarah berorde 8. Orde 8, berarti titiknya 8. Yuk kita lihat bersama, titiknya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas ya. Tadi bagaimana cara melabelinya? Dilabeli dulu dengan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai N-1. Derajat keluarnya berapa? 2. Ini derajat keluarnya 2, dan diameter 3, yang diperoleh dengan teknik generalisasi graf berarah de Bruijn. Jadi coba dicek, katakanlah ambil sebaran 2 titik yang ada label dan 1 dan 3. P-nya misalkan 1. Berarti 1 di sini sama dengan atau ekivalen derajatnya berapa? 1 ya, katakan 1 ekivalen DU. D-nya tadi 2 kan, derajatnya 2. U-nya misalkan 3. 2 kali 3 berapa? 2 kali 3, 6. Plus I, ya kan? I-nya berarti kalau ada 2, 0, 0, dan 1. 0 dan 1. Ya, betul. 0 dan 1. Modulo N, berarti modulo 8. Jadi, DU plus I itu harus modulo 8. DU-nya tadi 1. D-nya berapa? 2 kan? D-nya 2. Derajat keluarnya 2. 2 dikalikan U. U-nya 1. Ya kan? V. Oh, kita tadi gimana? U-nya, kalau U-nya 1 berarti V-nya 3 ya. Kita balik aja ya. Berarti D-nya berapa? D-nya 2. U-nya 1 berarti kan 2. 2 tambah 0, katakanlah ini 0 dulu. Berarti 2 tambah 0 modulo 8. Kan 2. 2 tambah 0. Itu berarti sama dengan 2. Ya kan? Ya kan? V berarti titik berapa tadi? Kan kita tadi posisinya, coba perhatikan bersama yuk, kita fokus ya. Berarti kita mengarah ke titik yang dengan label 1 dulu ya. Anggap aja di sini masih belum ada tanda panahnya. Coba semuanya megang pulpen sama kertas. Kita titik I ini dulu, kita membuat titik G1, yuk bersama semuanya.
dilabeli 1, 3, 0, 2, 5, 7. Persiskan ini. Tapi belum ada sisinya. Belum ada sisinya ya, belum ada sisinya. Kemudian kita mencoba dari angka 1 dulu. Angka 1. Berarti 1, D-nya itu kan 2 ya. U-nya 1, berarti 2 kali 1 berapa? 2, ya kan? 2 ditambah 2 ditambah I. I-nya karena D-nya itu 2, maka hanya cukup 0 dan 1 saja I-nya, ya kan? Ya, paham ya anak-anak ya? Berarti kalau D-nya 2 kan 2 dikurangi 1, 1. Sehingga I-nya itu 0 dan 1. Yang pertama dulu, 2 ditambah 0. 2 ditambah 0 kan 2. Berarti derajat keluarnya itu mengarah ke angka 2. Berarti sekarang kita garis dari angka 1 ke angka 2. Panahnya mengarah keluar loh ya. Panahnya mengarah keluar. Ya kan ini sudah terbentuk 1 ke 2. Coba semuanya melakukan 1 ke 2. Oke. Sekarang masih ada lagi 1 ke berapa? Berarti kan 1 ke 2 tadi V-nya hasilnya berapa? Hasilnya 2. Masih ada lagi I-nya. I-nya kan tadi 0, sekarang I-nya 1. Berarti 2 tambah 1. 2 tambah 1 berapa? 3 kan? 3. Nah, berarti angka Berarti mengarah keluar 3 ya, Bu ya. Ya, pinter. Berarti 1 ke 3 kayak gini ya. Paham? Berarti titiknya sudah dapat 2 sisi, masih anggap aja ini nggak ada dulu semuanya. Coba kalian gambar aja titik-titiknya saja beserta labelnya persis. Baru saya tuntun untuk membuat atau mengkonstruksi dengan ini. Berarti kan tadi 1 ke 2, 1 ke 3. Sudah dapat 2 sisi. Oke, mana lagi sekarang? 2 ya. Tadi 1, sekarang 2 ya. Sekarang 2. Berarti D-nya tetap, D-nya itu 2. 2 kali U. U-nya sekarang mengarah ke 2. Sekarang U-nya ganti, bukan 1 lagi. Tadi 1 ke 2, 1 ke 3. Ingat derajat keluar, jadi panahnya ke arah luar. Keluar. Sekarang U-nya 2. 2 kali 2 berapa? 4. Ya kan? 4 ditambah 0. Tetap I-nya itu 0 dan 1. Karena ini konstan, sudah D-nya sudah diberikan, maka ini 0, 1. 4 ditambah 0 berapa? 4. 4. Ya, berarti ke angka 4. Ke titik yang label 4. Ini ke bawah. Ya kan? Ini kan arah panahnya ke angka 4. Oke? Dari kamu garis ini sudah. Nih, sudah terbentuk. Sekarang 2 kali 2, 4 ditambah 2, 6. Berarti angka 2 menuju ke angka 6. Harusnya ke angka 6 ini di sini. Sorry, 1. Benar, 5. 2 tambah 2 kan 4 ya? 4 tambah 1, 5. Ya betul, 5. Berarti 2 mengarah ke 5. Derajat keluar. Sampai sini ada yang ditanyakan. Mana yang kurang jelas? Kalau kamu sudah angka 1 sudah digarisi tadi, derajat keluarnya 2, sudah punya sisi kan? Angka 2 sudah punya sisi ke-4 dan ke-5. Sekarang 3, coba. 3. 3 kali 2, 6 kan? 6 ditambah 0. 0 ke 6, Bu. 6, ya. Udah kan ini ada panahnya kan ke bawah? Ya. Terus 6 ditambah 1, 7. Berarti 3 ke 7. Sudah. Dan seterusnya sampai terakhir angka 7. Jadi diurut angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7. Coba kita lihat 7. 7, D-nya 2, ya kan? 7 kali 2 berapa? 14. 14 tambah 0. 14 kan? Ingat, di sini modulo N, jadi modulo 8. 14 modulo 8 itu artinya kelipatan 8, nanti kita lihat sisanya. Berarti 14 kurangi 8 berapa? 6, ya kan? 6, berarti angka 7 ini mengarah ke 6. Ini kan ke 6 ini.
Ya, jadi modulo 8 kan 14 nggak ada. Titiknya sejumlah berapa? 8 kan? Jadi ada modulonya. 7 ke 6. Kemudian 14 ditambah 1 kan 15. 15 modulo 8, jadi dikurangi 8 gitu. Gampangannya begitu. Modulo itu kan sisa pembagian. Jadi dikurangi 8. 15 kurangi 8 kan 7. Berarti kalau 7 ke dirinya sendiri membentuk loop. Jadi 7 ke angka 7 ke dirinya sendiri sehingga membentuk loop seperti ini. Looping itu dari titik itu ke titik dirinya sendiri. Itu sehingga membentuk loop. Ada pertanyaan sampai sini? Ini Ada, Bu. Ayah, Izin tanya gimana, Mas? bertanya, Bu. Berarti tadi Ya. kan 7 kali 2 itu 14. Betul. Itu karena apa? Kenapa dikurangi? Karena tadi derajatnya itu apa? N-nya itu 8. Itu 14 itu lebih besar dari 8, makanya dikurangi gitu, Bu. Bukan. Modulo. Modulo. Itu kan ada Jadi, yang ditambah sama ada yang dikurangi itu. Apa begini. perbedaannya? Begini, Mas. Bukan ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Bentar ya, saya ulangi ya. U-nya 7 kan? 7 kali 2 berapa? 14. 14, I-nya kan ada 2, 0 dan 1, ya kan? Iya, Bu. 14 tambah 0 berapa? Untuk yang 14. pertama, 14 tambah 0 tetap 14, ya kan? Iya, Bu. Modulo 8. Di sini kan titik dengan label 14 kan nggak ada, Mas. Ya kan? Kan Oh, nggak ada. berarti itu maaf, Bu. Berarti itu modulonya dikerjakan belakangan, Bu. Iya, betul. Belakangan. Oh, iya, Bu. Tak Modulo kira, 8. tak kira Jadi, I modulo dulu gitu, Bu. oh bukan. Modulo 8 itu belakangan, Mas. Modulo 8 karena titiknya itu sejumlah 8. Jadi modulo. Iya, sisa 6. Berarti ke Ya, 6 itu, Bu. iya betul. Paham Iya, ya? Bu. Paham, terima kasih, Bu. Ya. Untuk selanjutnya yang kedua kan 14 ditambah 1. I-nya kan masih ada lagi kan? I-nya masih ada 1. Berarti 15. 15 modulo 8 7. Jadi Sisa kalau 7. 7 ke dirinya sendiri. Ngeluping. Looping ke dirinya sendiri. Jadi itu apa namanya? Yang dinamakan dengan G1 itu apa? Teknik konstruksi generalisasi De Bruijn. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan mungkin udah jelas. Jadi dicoba sendiri coba. Ini tadi kan saya sudah mencoba 1, mencoba 2, 3 dan 7. Jadi yang lain-lain kalau kalian coba dimasukkan angkanya seperti tadi, itu akan menghasilkan gambar G1. Paham ya? Mudah kan? Dilihat dulu ada yang ditanyakan mungkin. Itu kita namakan dengan generalisasi graf berarah De Bruijn. Kemudian teknik konstruksi serupa juga dapat menghasilkan generalisasi graf berarah De Bruijn. Untuk sebarang orde N, sama ya, ordenya juga N, derajat keluarnya D, di mana intervalnya sama, namanya juga serupa, 1 kurang dari D kurang dari N, dengan cara melabeli titik-titik graf tersebut dengan label 0, dengan label 0, 1 sampai N-1, sebuah titik U bertetangga V, sama ya, ini tekniknya sama, hanya saja di sini apa? Minus. DU V ekivalen DU minus I modulo N. Jadi sedikit berbeda, bedanya di sini plus, di sini minus. Ya, di sini minus, yang satunya yang atas positif, yang bawah negatif. Kemudian graf berarah G2 pada gambar 4.1 merupakan graf berarah berorde 8. Jadi contohnya sama, derajat keluarnya juga sama, hanya saja di sini ada diameter yang diperoleh dengan teknik konstruksi ini.
sebagai catatan bahwa jika N sama dengan D pangkat K, K itu adalah diameter, D-nya itu adalah derajat keluar, maka graf berarah yang diperoleh dengan teknik konstruksi ini isomorfis dengan graf berarah De Bruijn. Jadi antara G1, G2 itu sama-sama merupakan generalisasi dari teknik De Bruijn ya, graf arah De Bruijn. Hanya saja yang pertama yang G1 itu menggunakan positif, yang kedua menggunakan negatif. Langkah-langkahnya sama persis dengan yang barusan. Mungkin dilihat sebentar, kita cek, bisa kita cek. Contoh yang pertama 7 aja ya, kita pakai negatif di sini. D-nya 2, berarti 2 kali 7, 14. 14 dikurangi 0. Tetap 14, ya kan? Kan dikurangi 0, 14. 14 modulo 8. 6. Jadi 7 ke 6. Ya. Kemudian 15 ini 14 dikurangi 1, sorry 13 ya berarti ya. Dikurangi 1. I-nya kan 0 dan 1. Berarti untuk I yang kedua 14 dikurangi 1 13. 13 modulo 8. 5. 7 ke 5, ya kan? Jadi bedanya antara G1 dan G2 yang pertama itu positif, yang kedua negatif. Tapi sama-sama menghasilkan graf berarah De Bruijn. Sampai sini ada yang ditanyakan? Gampang kok ini ya. Tadi sudah saya jelaskan. Kita menggambar, menentukan titiknya dulu, ordenya, baru dilabeli yang mana saja terserah. 0 sampai N-1, kemudian kita ikuti langkah-langkah dengan P ekivalen DU plus I modulo N, di mana I-nya itu 0 sampai D-1. Jadi gambarnya satu-satu. Angka 1 dulu, nanti angka 1 kemana, 2 kemana, 3 kemana, seperti itu. Ada yang ditanyakan untuk poin ini? Jelas ya? Yang G1 itu plus, yang G2 minus. Itu teknik berarah, teknik mengeneralisasi graf berarah De Bruijn. Yang kedua, generalisasi graf berarah Kautz. Tadi yang atas De Bruijn, yang kedua ini Kautz. Mungkin ya tidak jauh beda ya. Ini ada juga setelah mengenalkan itu generalisasi graf berarah De Bruijn, ada lagi image, dan itu juga memberikan konstruksi lain. Jadi kita intinya ini mengkonstruksi saja, masih belum melakukan pelabelan, masih belum melakukan apa-apa, hanya mengkonstruksi saja sebuah graf. Jadi kalau kalian punya ini nanti kalian kan orang-orang programmer ya, bisa menggambar dengan program komputer dengan teknik ya ini algoritmanya ini ditulis seperti ini. Saya kira ini bisa, kalian pasti bisa ini membuat sebuah programnya untuk menggambar graf berarah De Bruijn. Yang kedua mungkin tidak jauh beda, juga melakukan hal yang sama ketika ada sebuah graf berorde N, di titiknya N, dan derajat keluarnya D, 1 kurang dari D kurang dari N, sama seperti tadi, juga menggunakan label 0, 0, 1, sampai N-1. Sebuah titik U bertetangga dengan V jika bedanya di sini. P ekivalen min DU min I. Cuma beda rumus saja di sini, ya kan? Tadi menggunakan DU plus I, DU min I modulo N, sekarang min DU min I. Tapi I-nya, kalau yang tadi dari 0 sampai D-1, kalau ini I-nya dari 1, 2, sampai D. Gitu ya. I-nya dari 1, 2, sampai D.
Nih ada contohnya. G1 titiknya N. Yuk semuanya menggambar, walaupun kalian nggak open video, tapi saya yakin kalian tidak semedi ya, dan tidak tidur. Bukaan tuh kertasnya, ambil pulpen. Aman Bu, udah tidur Bu. Ya, sudah sahur? Sudah sahur tadi malam ya? Aman, Bu. Sudah, Bu. Kalau Bu Ika sudah sahur Bu. Oh sudah dong. Makanya saya semangat ini ngajar. Kalian juga harus semangat ya. Siap Bu, Siap, siap Bu. Semangat, Bu. Baik. Kalian buka kertasnya, menggambar orde N. Orde N berarti titiknya N ya. Titiknya N. Kemudian derajat keluarnya 2, D-nya 2. Jadi kalian tulis dulu di sini rumusnya. I kalau D-nya 2 berarti I-nya 1 dan 2, ya kan? I-nya 1 dan 2 karena D-nya diberikan 2. Ayo kita gambar seperti tadi, titik-titiknya 0, 1, 2, 3 sampai 8 karena N-nya 9. Coba kalian persiskan aja gambarnya tapi tanpa diberi sisi dulu. Min DU, mulai dari 0 ya, mulai dari 0 aja sudah yang lebih gampang. Min DU, berarti min DU berapa kalau 0? U-nya 0, berarti 0 kan? 0, yang depan ini jelas 0. Min I, I-nya tadi ada 2, 1 dan 2, berarti min 1. Ayo, min 1 modulo N berapa? N-nya 9. Berarti min 1 modulo 9 berapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Min 1 Bu. Min 1 modulo N. Min 1 modulo N. N-nya berapa? 9 kan? 9. Ini kan min I. I-nya tadi hanya ada 1 dan 2. I-nya 1 dan 2. Berarti yang pertama, karena derajat keluarnya 2, tadi kan jelas di sini ada 2 derajat keluar. Pasti itu, karena itu I-nya yang menentukan I-nya. I-nya 1 dan 2. Yo, I-nya 1. Berarti kan kalau U-nya 0, yang depan sudah nggak usah diano, ya hasilnya 0 kan. D dikalikan 0, ya pasti 0. Min I, berarti min 1. Min 1 modulo 9, berapa hasilnya? Yo. Jadi, kalau ada bilangan modulo, hasilnya itu ya antara, kalau modulo 9, hasilnya itu 0 sampai 8. Jadi kalau kalian menjawab angka di luar itu jelas salah. Kalau modulo 8 berarti hasilnya dari 0 sampai 7. Kalau menjawab 9, kalau ada mengatakan modulo 8 kalian jawab 10 ya jelas salah. Jadi kalau ada modulo 9 berarti hasilnya itu berada pada 0 sampai 8. Ya, berapa? Min 1 modulo 9. Yuk, yang sudah sahur jawab. Min 1 modulo 9. 8 bukan Bu? Ya, jadi sudah sahur beneran nih ya. Jadi min 1 modulo 9 itu 8. Tapi kalian jangan lihat panah yang di bawah ya, harus benar-benar tahu modulo. Modulo itu sisa pembagian. Jadi ketika, atau dengan gampangnya, kalau ada angka negatif, kayak gitu, kalian tambah dengan 9. Di min 1 tambah 9 gitu. Karena modulo itu sisa pembagian, atau merupakan kelipatan kemudian sisanya. Kalau ada negatif kayak gini, kalau positif itu kamu kurangi, triknya begitu. Kalau bilangannya misalkan 15 modulo 9, maka 15 kamu kurangi 9, itu sisanya berapa? Gitu. Kalau misalkan 38 gitu ya,
38 modulo 9. Itu kamu kurangi 9 terus. Kurangi 9, kurangi 9, kurangi 9 sampai nilainya berada pada bilangan 0 sampai 8. Ayo contoh sekarang. 38 modulo 9. Kita pakai cara yang sederhana. 38 dikurangi 9. Sisanya berapa? 20? Berapa? 38 kurangi 9. 29. 29. Kurangi 9 lagi. Kan masih 29 masih bilangan yang besar kan? 20. 20. Kurangi 9 lagi. 11. 11. Kurangi 9 lagi. 2. 2. Berarti 38 modulo 9 itu ekivalen 2. Begitu Bu caranya. Ika, Ya. mau tanya, berarti dapat kalau gitu kan dikurangi 9 terus itu Bu ya. Berarti bisa Atau kita ini Bu ya. 38 modulo 9 itu kan sama dengan itu kan yang mendekati 38 itu 36 kan nih Bu. sebenarnya 9 kali 4 begini, berarti modulo 4. 9 itu sisa pembagian. Iya. Di Berarti sisa 2 Bu. Iya betul. 38 dibagi 9 itu sisanya berapa? Itu 4 sisa artinya. 2. Betul. Berarti 2 ya Bu. Iya, jadi itu kan gampangannya ya. Saya kan memberikan kalau kalian membagi, mengkalikan, membagi itu kan sesuatu yang lumayan sulit daripada mengurangi dan menjumlah. Iya kan? Kan lebih sulit menjumlah, lebih sulit membagi dan mengalikan daripada menjumlah atau mengurangi. Itu cara gampangannya seperti itu. Dikurangi 999 terus sampai angkanya berada pada bilangan 0 sampai 8. Begitu. Tapi kalau kalian memang sudah paham, dibagi saja dengan bilangan yang diarahkan. Berarti kalau 38 bagi 9 berapa, sisanya berapa. Jadi yang dikatakan di sini adalah sisanya. Kalau ada ekivalen dengan sebuah modulo, itu sisa pembagian. Ya, paham ya? Berarti kalau min 1, gampangannya ya ditambah. Kalau minus ditambah, kalau positif dikurangi. Gitu. Jadi kan min 1 ditambah berapa? Min 1 tambah 9, sehingga hasilnya 8. Maka 0 di sini mempunyai sisi yang mengarah ke angka 8. Ada satu lagi, 0, satunya 2 kan, berarti min 2. Min 2 ditambah 9, berarti itu 7. Ya kan? Jadi 0 mengarah ke angka 8 dan mengarah ke 7. Sudah cukup, karena di sini memang grafnya mempunyai derajat keluar 2. Jadi cukup 2 derajat keluarnya. Dan angka-angka yang lain silakan kalian coba. Paham ya? Ini juga punya alternatif. Jadi Kautz juga punya alternatif min DU plus I. Yang ini min DU min I, yang ini min DU plus I. Gambarnya di G2. Jadi ada 2 hal, sama seperti tadi De Bruijn hanya rumusnya DU apa? DU min I dan DU plus I. Kalau ini minus DU. Min DU min I sama min DU plus I. Saya kira untuk menghafalkan juga tidak begitu sulit. Ketika nanti saya minta untuk mengkonstruksi, kalian saya harapkan bisa. Dari sini ada yang ditanyakan, jadi untuk konsep De Bruijn sama Kautz itu sama ya, sama. Mirip serupa, hanya saja beda di rumusnya saja. Pakai negatif DU, kalau Kautz menggunakan min DU, kalau untuk De Bruijn menggunakan plus DU. Ada yang ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Berarti itu nanti kalau gambarnya itu misalkan ya dari titik 0, berarti kan nanti menghasilkan 7 sama 8. Berarti itu Ya. sampingnya 7, sampingnya 8. Itu maksudnya
penempatan titiknya itu apa sudah diketahui di soal atau kita gambar manual gitu, Bu? Gambar manual, enggak apa-apa. Ini titiknya nggak Berarti harus begini. nggak harus seperti ini, Bu, ya Tidak, bentuknya. tidak. Misalkan sampean nolnya ditaruh bawah gitu ya, Iya, Bu. dijejer. Katakanlah kita jejer dua-dua gitu ya. Misalkan 2 blok gitu, misal 2 blok. Yang bawah itu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan yang atas berapa? 6, 7, 6, 7, 8. 8. Ya, misal kan ya. 6, 7, 8. Yang bawah berapa? Meskipun kamu taruh melingkar pun nggak apa-apa. Taruh melingkar nggak apa-apa. Asalkan nanti 0, derajat keluarnya kemana? Ke 7 dan ke 7 sama 8. 8. Iya, nggak apa-apa. Nggak masalah. Oh, Graf yang berarti dihasilkan bebas, Bu, ya. Nggak ada aturan bebas. seperti ini, Bu, ya. Enggak harus kotak seperti ini, asalkan ketetanggaannya yang kita pegang. Jadi dalam sebuah graf itu beda dengan geometri. Kalau geometri kan segitiga, kan nggak boleh mencong-mencong ya. Artinya nggak boleh bentuknya lengkung, nggak boleh bentuknya garisnya itu berpotongan gitu kan. Tapi dalam graf ini bebas. Yang dipegang adalah ketetanggaannya. Yang dipegang adalah ketetanggaannya. Kalau misalkan dalam geometri, gambar segitiga sudah seperti itu kan? Kita nggak bisa menggambar segitiga yang lain. Yang kita bentuk hanya segitiga, kan nggak bisa. Kalau dalam graf, gambarnya nggak harus persis antara yang satu dengan yang lain. Gitu ya, Mas Muiz ya? Ya, berarti nanti di soal itu hanya diketahui ordenya berapa, derajat Ya. keluarnya berapa, sama diameternya gitu, Ibu, ya? Betul. Jadi makanya jangan lirik-lirik temannya. Temanku kok gambarnya bagus ya. Mungkin aja Berarti memang bebas, Bu, ya. temannya, Iya. iya, temannya punya seni yang tinggi. Kamu ya biasa-biasa aja, misalkan kayak gitu. Yang penting nggak masalah. Yang dinilai bukan seninya. Ini gambarnya bagus, saya nilai 100. Padahal salah ketetanggaannya. Bukan begitu. Yang Oh, dilihat adalah ketetanggaannya, di mana titik V atau titik U itu bertetangga dengan siapa, ya kan? Titik U baik, Bu bertetangga Ika. dengan Terima kasih. siapa? Ya, paham ya? Aman, Bu. Oke, udah jelas ya. Jadi saya kira De Bruijn sama Kautz paham, asalkan memang ketetanggaannya yang dipegang dalam sebuah graf itu ketetanggaannya. Jadi dia bertetangga dengan siapa? Itu yang penting. Meskipun gambarnya satunya, gambar saya kok jelek sekali, Bu. Nggak apa-apa, yang penting ketetanggaannya benar, gitu ya. Kadang memang satu dengan yang lain, makanya jangan terkecoh dengan temannya, walaupun gambarnya bagus gitu ya. Bagus sekali. Tapi ketetangganya salah, ya saya nilai salah. Karena memang yang dipegang adalah ketetanggaan. Ya, sesuai dengan rumus yang diberikan. Ini sebuah ketetanggaan, rumusnya juga sudah harus ada kaidahnya, De Bruijn maupun Kautz. Paham ya? Saya kira dua metode itu mudah. Nah, sekarang kita mengarah ke metode yang lain. Ada lagi Viol, Yebra, dan Allegre. Kayaknya ini bukan orang Jember ya yang ngarang ya. Yang mungkin kalian kenal tadi hanya Selamin kayaknya ya. Itu orang Madura, Bu. Oh, Madura ya? Iya, Kok iya, tahu Bu. ya? Kok tahu? Atau tetanggamu ya mungkin ya? Enggak, Bu, bercanda, Bu. Nggak apa-apa. Menemukan teknik konstruksi yang disebut dengan teknik graf berarah garis, line di graf. Di graf itu directed graph, graf berarah. Dengan prosedur sebagai berikut. Diberikan suatu graf berarah G, graf berarah garis LG, atas G adalah suatu graf berarah yang dibangun dengan cara mengambil semua sisi pada G menjadi titik-titiknya. Dan lintasan dengan panjang 2 pada G, lintasan, kemarin sudah saya jelaskan lintasan, dengan panjang 2 pada G menjadi sisi berarah dari LG. Konstruksi ini
baik karena dapat mempertahankan keteraturan derajat. Hal ini berarti bila graf G berderajat D, reguler D, artinya semua titik mempunyai derajat yang sama, maka graf line G itu juga berderajat D. Ini contohnya gambar 4.3. Dikonstruksi dari F1, jadi F2 ini dikonstruksi dari F1 dengan menggunakan teknik graf berarah. Yuk kita bentuk lagi. Apa tadi cara-caranya? Yang pertama, dibangun dengan cara semua sisi, dengan cara mengambil semua sisi pada G dijadikan titik, menjadi titik. Coba kita lihat. Sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, ya kan? Sisinya ini loh, yang lengkung 1. Ini atas bawah 2, 3. 1, 2, 3, 4 sisi yang ini. Berarti kalian menggambar titik 4. Oke, sudah ya. Dan lintasan dengan panjang 2 pada G menjadi sisi berarah. Panjang 2 lintasannya mana? Bisa dari 0 ke 1, 1, 2. Kan lintasannya 2 kan? Ini 1, 2 menjadi sisi. Nah, berarti ini kan 0, 0 titiknya. Jadi ini dinamakan titik-titik ini merupakan representasi sisi ya. Ya, paham ya? 01. Ini maksudnya 01 itu adalah titik yang dibentuk dari sisi 01. Ini 10, ya kan? Dibalik ya. Ini kan arahnya, lihat arahnya ya. Ini kenapa 01? Karena 0 menuju 1, berarti 01. Ini 10. Kenapa kok 10 beda ya, Bu? Dengan 01 beda. Karena di sini arahnya mengarah ke 0, berarti 10. Ini 00, ini 11. Kemudian sisi yang berarah 2, apa tadi namanya? Lintasan dengan panjang 2 dari 0 ke 1, berarti mana? Ini kan 1, 2, itu jadi sisi. Berarti ini kan 0 ke 0. Ini sisi dari 00, kemudian 01 ke sana, ke 01, ya kan? Ini 1, 2, dan seterusnya. Ini lebih mudah. Nah, kalau tidak graf berarah, bentar ya, saya juga menjelaskan untuk line graph, ini kan di graf. Nantinya saya akan menggunakan graf yang tidak berarah. Kalau line graph itu titik jadi sisi, sisi jadi titik. Jadi ada sebuah graf, kemudian sisinya menjadi titik, ketetanggaannya dipertahankan. Ketika dua sisi itu bertetangga, bertetangga, maka titiknya juga bertetangga. Artinya seperti itu. Itu namanya line graph atau line digraph. Paham ya? Jadi titik jadi sisi jadi titik. Kalau untuk digraph-nya, lintasan dengan panjang 2 menjadi sisi dari line digraph. Nah, selanjutnya ada juga ini dengan pelabelan. Saya kira nanti untuk pelabelan lumayan ini ya. Lumayan agak sulit. Sekarang digon. Teknik reduksi digon. Miller dan Fries memberikan konstruksi graf berarah dengan derajat keluar 2, sama juga 2, kita mencontohkan 2, menggunakan teknik reduksi digon yang dikombinasikan dengan teknik iterasi graf berarah garis. Dengan teknik ini dapat dibangun dari graf berarah lain yang mempunyai digon. Ingat, digon itu poligon yang mempunyai 2 sisi dan 2 sudut untuk pengertiannya. 2 sisi dan 2 sudut.
Kemudian di sini kita hapus digonnya. Contoh, pada graf G, yang kita hapus itu YZ. Yang kita hapus adalah YZ, ya kan? YZ itu kita hapus dengan mereduksi digon YZ. YZ itu kita reduksi. Jadi direduksi berarti dikurangi, ya kan? Konstruksi ini dapat diulang beberapa kali sebanyak digon yang dimiliki oleh graf berarah aslinya. Jadi yang pertama dikurangi dengan mereduksi YZ. YZ ini direduksi. Kalau direduksi berarti diambil YZ-nya. Sehingga tadi X kemana? YZ itu artinya di sini dijadikan 1. Karena YZ-nya kan diambil. YZ ini, YZ, lihat, mempunyai 2 sudut dan 2, YZ itu, digon itu poligon. Kalau definisi definisi di geometri itu poligon yang mempunyai 2 sisi dan 2 sudut. Itu namanya digon. Maka kalau di sini kan ini 2 sisi 2 sudut ini kan. YZ itu kan kalau kita interpretasikan ini sebuah poligon kan sisinya ada 2, sudutnya juga ada 2. Ini namanya digon. Ya, kalau YZ-nya ini diambil, berarti YZ-nya akan menjadi 1. Sehingga titik R ini, kan R itu menuju ke mana? Ke Y kan? Berarti R menuju ke Y, sehingga kalau YZ-nya udah jadi 1, digonnya nggak ada, maka R menuju ke YZ. Begitu. Kemudian, di sini ada juga Z menuju ke S, ya kan? Z menuju ke S. Berarti kalau YZ-nya udah nggak ada, YZ-nya jadi 1, artinya jadi 1 titik ya, karena YZ-nya kan emang direduksi digonnya. Sehingga Y sama Z menjadi 1 titik, maka dari YZ itu ada sebuah garis mengarah ke S. Sama persis, hanya YZ-nya dikurangi. Kemudian X. Di sini ada garis yang mengarah ke X dari YZ. Kalau YZ-nya hilang, maka di YZ itu ada garis mengarah ke X. Begitu juga dengan W, itu ada garis yang mengarah ke Z, maka kalau udah jadi gabung, sehingga W-nya mengarah ke YZ. Itu intinya seperti itu. Jadi, itu teknik mengurangi digon. Ingat, digon itu poligon yang mempunyai 2 sisi, kalau dalam geometri ya, yang 2 sisi dan 2 sisi dan 2 sudut. 2 sisi dan 2 sudut. Ada lagi nggak digonnya di graf G? Bu, itu ya. berarti kalau X sama Y itu tidak memenuhi syarat digon karena apa tidak bisa direduksi, Bu? Karena Atasnya ini kan 3, Mas, ya kan? Iya. Ini kan 3 ya. Ini yang 2 sisi dan 2 kalau ini 2 sisi lah, 2 sisi rangkap lah. Oh, itu Y ke Z, Z ke Y itu 2 sisi itu, Ibu. YZ. Ada lagi di dalam, ada ini ya, UT ya. UT kan? Oh iya, betul. Ya, UT ya. Terus PQ. Sama PQ. PQ, Nah, ini. Itu dijadikan 1 juga, Ibu ya? Dijadikan 1 dengan titik-titiknya juga sama ini. Konstruksi ini dapat diulang. Walaupun ini kan contohnya hanya mereduksi YZ aja kan. Tapi dapat diulang beberapa kali sebanyak digon yang dimiliki oleh graf aslinya. Berarti nanti selanjutnya bisa direduksi apa? UT sama PQ, ya kan? Iya, Bu. Kalau menjadikan 1, ketetanggaannya harus persis sama ya, kayak tadi ini. Kan titik ini R ke Y. Kalau ini sudah jadi 1, tetap aja. Dia meskipun jadi 1, tetap mempertahankan R ke Y. Tetap. Ini ada juga dari Z mengarah ke S. Walaupun jadi 1, tetap mengarah ke S. Ya kan? Begitu juga dengan X.
Y mengarah ke X, berarti tetap mengarah ke X. Ini juga W mengarah ke Z, tetap walaupun jadi satu, tetap mengarah ke sana. Sehingga tidak menghilangkan ketetanggaannya dengan yang lain. Tetapi YZ-nya hanya jadi satu. Digonnya direduksi. Ya. Ada lagi nanti bisa dicoba mereduksi UT dan juga mereduksi PQ. Ya. Nah, itu digon, saya kira mudah, ini hanya mereduksi saja. Kemudian ini lumayan sih agak berat karena saya lewati aja dulu, karena ini pelabelannya udah lumayan, sebenarnya mirip graf berarah Kautz, tapi dengan pelabelan. Lumayan sih pelabelannya ini. Sehingga pelabelan sendiri nanti ada pelabelan lagi nanti saya jelaskan di bagian belakang. Itu mungkin pelabelan yang lebih sering dikenal ya. Kalau ini kan hanya mengkonstruksi graf dengan beberapa teknik gitu ya. Tapi untuk pelabelan sendiri kalian kan belum saya jelaskan secara detail. Nanti ada di bab-bab selanjutnya sehingga bisa saya lewati dulu untuk generalisasi graf ini. Untuk dengan Kautz sendiri kan kalian sudah bisa lah saya kira Kautz, De Bruijn, line graph, kemudian reduksi digon. Jadi untuk pelabelan sendiri ada, tidak usah khawatir. Ini agak yang dengan pelabelan mungkin saya lewati karena memang pelabelan sendiri ada di teknik ada di bagian belakang. Nah, sekarang kita baca bersama teknik penghapusan titik. Nah, kalau ini orang Madura beneran ini ya, yang kalian kenal Slamin. Orang Madura asli nih. Tetangganya Muiz ini ya, Muiz ya, tetangganya kamu ya, Slamin ya. Iya, Bu. Ada di desa Slamin juga, Bu. Di desa. Tapi orang matematika juga. Enggak, Bu, petani. Nih Pak Slamin ikut kuliah kita loh ya sekarang ya. Oh, iya, Bu. Maaf, Pak Slamin. Jadi Prof. Slamin, Prof. Mirka, ini Prof. Mirka Miller ini gurunya Prof. Slamin. Beliau orang ngajarnya di Newcastle, Australia. Saya memang belum pernah ketemu langsung dengan Prof. Mirka, tapi sama suaminya saya sudah pernah pernah belajar ke beliau. Jadi beliau pernah menjadi dosen saya. Tapi kalau untuk Prof. Mirka sendiri pernah loh ke sini, tapi belum pernah ke Madura sih. Prof. Mirka pernah ke sini mengunjungi universitas kita, universitas tercinta kita, pernah ke sini. Beliau, saya kira usia berapa ya, pokoknya sudah 60-an beliau ke sini sebelum meninggal itu, terus kemudian beliau meninggal. Jadi gurunya Prof. Slamin, Prof. Mirka ini. Suaminya masih hidup. Ada, kalau kalian mau bertemu ya harus S2 dulu, S2 atau S3, belajar yang rajin, graf, nanti pasti ketemu suaminya Prof. Mirka ya. Namanya ada di buku, Mas Muiz gitu. Muiz dan Rian, ya. Namanya Joe Ryan. Muiz Reng Madura ya, Prof. Rian orang Australia, tapi nggak apa-apa, sama kayak Prof. Slamin nanti kamu. Muiz dan Rian gitu kan, keren kan ya, ada di buku. Jadi mengenalkan teknik konstruksi graf berarah dengan teknik penghapusan titik. Dengan teknik ini, sebuah graf berarah dapat dibangun dari graf berarah lainnya dengan memperhatikan kesamaan sifat-sifat derajat keluar titik dari beberapa titik. Cara yang dilakukan untuk mendapatkan graf berarah baru adalah dengan menghapus sebuah titik bersama dengan sisi keluar. Menghapus sebuah titik bersama dengan sisi keluar.
dan menghubungkan sisi ke dalamnya ke titik lain yang mempunyai sifat derajat keluar yang sama dengan titik yang dihapus. Contoh, pada 47B adalah graf berarah yang diperoleh dari 47A. Jadi 47B itu dihasilkan dari menghapus titik yang di gambar A, ya kan? Yuk kita baca lagi. Yang mana yang dihapus? Menghapus sebuah titik bersama ya. Yuk, kayaknya yang sahur cuman Muis saja ini. Dari tadi Muis yang aktif ya. Sebuah titik bersama. Ayo Muis, ini diperhatikan. Dengan menghapus sebuah titik bersama dengan sisi keluar. Ayo yang mana? Menghapus sebuah titik bersama dengan sisi keluar. Berarti 7, ya kan? 7. Ini kan ada sisi keluar yang mengarah ke 7 dua-duanya, ya kan? Itu 7 berarti Kak, 7-nya agak rapi kan Ibu ya? Ada di tengah itu silang-silang Bu ya. Jadi sebentar, 7-nya kita hapus, ya kan? 7-nya nih, dengan menghapus sebuah titik bersama. Yuk kita anu ya, diskusi bersama ya, biar nggak saya tok yang ngelak ya, biar kalian juga pada haus juga kan. Nanti saya yang dapat banyak pahala nanti. Yuk, saya bagi pahalanya. Yang dihapus yang mana nih? Menghapus sebuah titik bersama dengan sisi keluar. Sisi keluar. Atau titik yang paling yang nggak ada titik berapa di sini? Ada 0, 1, 7-nya memang berubah. Titik berapa? 7 dan 11. Ya, 11. Ya, kita ambil titik 11. Sebenarnya titik-titik dengan sisi keluar bersama kan banyak, tapi kan kita ambil contoh 1 aja. 11. 11 kita hapus. Kemudian menghubungkan sisi ke dalamnya, berarti sisi ke dalamnya ke titik lain yang mempunyai sifat derajat keluar yang sama dengan titik yang dihapus. Berarti, ayo yang mana? Dan menghubungkan tadi yang dihapus titik 11. Dan menghubungkan sisi ke dalamnya. Berarti sisi ke dalam itu sisi apa? Berarti sisi yang mengarah ke angka 11. Angka 11 kan dihapus, ya kan? Iya Bu. Berarti ke angka 11 itu kalau dihapus ada sisi yang mengarah ke angka 11 mau ditaruh di mana? Jangan dihapus sisinya, ya kan? Nggak boleh. Nggak boleh dihapus. Mau ditaruh di mana? Kan gitu. Jadi ditaruh di mana? Itu menghubungkan sisi ke dalamnya ke titik lain. Ya kan? Berarti dihubungkan ke titik lain yang mempunyai sifat derajat keluar yang sama dengan titik yang dihapus. Ayo yang mana? Jadi intinya, kalau titik itu diambil, titik 11 itu diambil, otomatis kan kita kehilangan ini titik dari 2 ke 11 kan otomatis sisinya kan mau dicantolin kemana kan gitu ya. Ini Iya Bu. menghubungkan sisi ke dalamnya ke titik lain. Ke titik lain, ya sebentar, yang mempunyai sifat derajat keluar yang sama dengan titik yang dihapus. Contoh, titik yang dihapus, titik keluarnya ke berapa? Ke 10. Ke 10 sama ke 6 ya? Iya Bu. Ke 10 sama ke 6. Pertanyaan saya, akhirnya titik ini dicantolin ke berapa? Mempunyai sifat yang sama. Bentar. Jadi gini, titik 11 mempunyai derajat keluar yang mana
ke titik berapa? Dicatat 10 dan ke 10 berapa? dan 6. Ke 6. Berarti cari titik lain yang mempunyai derajat keluar ke 10 dan ke 6. Yuk, yang mana? Titik 7. 7, Bu. Titik 7. Berarti panah yang ke-11 ini, karena 11-nya sudah hilang, maka ditaruh ke 7. Jadi ini juga yang keempat juga ditaruh ke 7. Makanya 7 ketambahan berapa? Ketambahan 2 titik. Makanya 7 itu digeser ke bawah. Sebenarnya nggak harus digeser ke bawah, nggak apa-apa ya, biar kalian nggak bingung. Jadi 11 kan sudah nggak ada ya. Karena 11 sudah nggak ada, titik yang ke dalam ini dipindah ke arah 7. Yang mengarah ke 11 juga ke 7. Makanya 7 ini sekarang ketambahan 2 anak panah yang mengarah ke dia. Ya kan? Oh, berarti dilihat dari itunya, Bu ya. Dilihat dari titik keluar yang sama. Yang mau dihapus yang mana? 11 kan? Yang dihapus Yang dihapus 11. 11. Karena yang dihapus 11, maka dilihat derajat keluarnya. Dia Mengarah ke 10 sama 6. Nah, cari titik yang ke 10 dan ke 6 juga. Titik 7. Titik 7. Maka karena ini akan mempertahankan akhirnya. Jadi angka 11 itu kan posisinya sama dengan 7, mengarah ke berapa? Ke 6 dan ke 10. 6 dan 10. Sehingga yang panah yang mengarah ke titik yang dihapus tadi diarahkan ke 7 begitu. Oh, jadi 2 ke 7, 4 ke 7 juga gitu, Bu. Ya, 4 ke 7, 2 ke 7. Sehingga ini mempertahankan ketetanggaannya. Ya kan? Jadi nggak kehilangan. 10 itu masih 10 itu kan derajat keluar dari 11 juga kan? Dan juga dari 4. Sehingga 4 itu mengarah ke 7, 11 mengarah ke 10, 11 mengarah ke 6 itu nggak hilang. Karena sudah ibaratnya ini 11 itu dihapus, tapi mempertahankan tetap mengarah ke 6 dan mengarah ke 10. Sehingga nggak kehilangan itu, gitu loh. Paham maksudnya? Jadi kalau coba yang lain, yang dihapus yang mana coba? Yuk, yang dihapus yang mana? Misalkan. Titik 5, Bu. Atau ya, berapa? Cusin yang jeros, yang di luar aja biar kelihatan. Atau 2 ya, coba ya. 2 dihapus ya. Kalau 2 dihapus berarti yang apa? Yang titik keluarnya sama dengan dia, sama dengan 2. Berapa? Titik 2, kita hapus 2, fokus ke angka 2. Titik 4. keluarnya ke berapa? 11. 11 sama 3. 3. Oh iya. Iya kan? Iya. Yang keluar 11 dan 3. Yuk cari titik yang mengarah ke 11 dan 3. 4. Titik 4. Berarti titik ini yang 10 kedua dicantolin ke 4. Ya kan? Ya kan? Titik 10 panahnya dipanjangin ke 4. Kan yang sama dengan 2 itu berapa? 4 kan? 3 dan 11 ya kan? Titik keluarnya kan 3 ke 11. Iya, Bu. 4 juga sama. 3 ke 11. Berarti panah yang mengarah ke 2 ini dicantolin ke 4. Ini juga satunya dicantolin ke 4 gitu. Jadi dari 1 ke 4, 10 ke 4 gitu contohnya. Jadi 2-nya hilang sudah. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Itu, Bu, berarti setelah yang keluar, berarti yang masuk nggak perlu, Bu? Nggak perlu Itu tadi sudah. Yang keluar kan, yang ini kan 2-nya dihapus. Iya, dihapus. Berarti Oh, berarti nggak ada yang masuk ke 2, Bu ya?
Nggak ada sudah duanya. Yang masuk kedua kan dari 10 kedua. Iya, jadi Nah, 10 dipindah ke 4 kan? iya, Bu. Dipindah ke 4. Kan 1 kedua ada juga dipindah ke 4. Jadi 4 ini numpuk, ada panah 4 yang mengarah ke dia. Berarti 4 itu menanggung beban 4 panah itu ya, Bu ya? Bukan menanggung beban hidup. Oh ya. iya. Jadi menanggung beban hidup dari 10 dan 1 ini, ya kan? Menanggung 4 sama kayak 7. 7-nya kan sekarang jadi 4 tanggungannya ya, bebannya jadi 4 ya. Iya, Bu. Ya paham ya. Tapi pemilihan titiknya nggak sembarang. Pemilihan titiknya harus sama seperti titik yang dihapus. Kalau titik dihapus 2 berarti kan yang mengarah ke 11 dan mengarah ke 3. Kita lihat titik yang mana. Jadi pemilihan titik itu untuk mencantolin beban hidup yang lain yang mengarah ke 2 tadi, itu dipilih yang sama dengan derajat keluarnya si titik yang dihapus, yaitu titik 4. Ya kan? Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Ayo yang ditanyakan ya, yang mana? Jadi yang dihapus, yang mana, kemudian yang mengarah ke dia dicantolin ke titik yang sama dengan arah keluarnya. 2 ini kan keluar ke 11 dan ke 3. Cari titik yang mengarah keluar ke 11 dan ke 3, yaitu titik 4. Berarti beban yang 2 yang tadi dikatakan beban itu sama Muiz, jadi 10 sama 1 itu dicantolin ke titik 4. Jadi 4 itu menerima beban lagi 2 yang tanggungannya titik 2 itu diarahkan ke 4. Gitu, seperti itu. Saya kira sudah jelas. Mungkin kalau ada yang ditanyakan lagi silahkan. Saya cukupkan sampai teknik ini aja. Bu, Ini berarti sudah banyak tekniknya. Kita mengenal teknik berapa tadi? 4 ya? ada 4, Bu. Iya, 4 itu sudah cukup sudah menurut saya. Itu yang pelabelan berarti nunggu minggu berikutnya, Bu ya? Pelabelan dilewati aja dah, enggak apa-apa. Dilewati. Jadi kan konstruksi ini sebenarnya sama sih. Kita membuat sebuah graf berarah hanya dengan teknik-teknik yang berbeda saja. Jadi untuk pelabelan masih ada yang lebih membingungkan nanti di bagian belakang untuk Muiz ya. Tunggu aja ya. Jadi di Waduh. belakang masih ada teknik-teknik lain pelabelannya yang nanti membuat kalian kayaknya sahur dari apa namanya? Dari setelah terawih, tadarus sampai nggak tidur, sampai sahur, sampai pagi, sampai kuliah itu nanti. Biar tambah semangat ya. Muiz ya. Jadi Saya semangat terus, Bu. untuk hari ini sampai 10.20 ya. Sampai 10.20 saya cukupkan 4 teknik. Untuk teknik-teknik yang lain saya kira mirip lah. Mungkin yang lain hanya apa namanya? Mereduksi. Kemudian mereduksi itu kan sama dengan menghapus itu tadi. Mereduksi, kemudian line graph tadi sisi dijadikan titik. Jadi ada 4 apa namanya? Ada 4 teknik lah. 4 teknik yang itu sudah banyak. Jadi untuk yang lain-lain bisa dibaca sendiri. Di 4 teknik itu sudah cukup menurut saya untuk membuat atau mengkonstruksi sebuah graf berarah. Saya cukupkan di sini dulu ya. Kita ketemu minggu depan. Jadi nanti untuk tugasnya dipersiapkan aja dulu untuk presentasi atau dikumpulkan, nanti saya umumkan lebih lanjut. Saya kan menugaskan untuk mencari aplikasi ya, mencari aplikasi graf. Oke, tetap semangat ya untuk hari ini. Saya cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa kita diskusi di grup. Jadi grup itu tidak hanya untuk info-info kuliah aja, bisa kita jadikan sebagai tempat untuk diskusi. Gitu ya.
Saya harap kalian tetap semangat, meskipun puasa jangan lemes ya. Saya akhiri dulu untuk hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.